Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Ramadanti dari kelas 2B Pendidikan Jasmani NPM 192191047. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses dan kondisi belajar gerak. Pada dasarnya, belajar gerak merupakan proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang optimal secara efisien dan efektif. Di sisi lain, pengaruh dari belajar gerak tampak pada perbedaan yang nyata dari tingkat keterampilan gerak seorang anak yang mendapatkan perlakuan pembelajaran gerak intensif dengan yang tidak. Pada kelompok anak yang mendapatkan perlakuan belajar gerak intensif, itu menunjukkan kurva kenaikan dan progresif dan permanen. Lalu ada proses belajar gerak. Proses belajar gerak yang bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan berlangsung dalam 3 tahapan atau 3 fase. 3 fase belajar gerak menurut FITTS dan Posner, yaitu yang pertama ada fase kognitif. Fase kognitif merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Di sini pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan berulang-ulang. Pada fase ini, aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana bentuk gerakan dan bagaimana harus melakukannya. Lalu pada saat pelajar mencoba berulang-ulang melakukan gerakannya masih sangat dipengaruhi oleh pikirannya. Namun dengan cara berulang-ulang, pelajar akan mampu melakukannya dengan bentuk gerakan yang makin menyerupai dan dengan gerakan yang dibayangkannya. Yang kedua ada fase asosiatif. Fase asosiatif merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan, yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif dalam hal rangkaian gerak yang bisa dilakukan oleh pelajar. Pada fase asosiatif ini, dengan cara melakukan rangkaian gerakan secara berulang-ulang, penguasaan atas gerakan akan semakin meningkat, dan peningkatan penguasaan atau keterampilan gerakan akan nampak dalam hal gerakannya semakin lancar, semakin sesuai dengan kemauan atau makin sesuai dengan bayangan gerakan yang ingin dilakukan. Kesalahan gerakan semakin berkurang dan semakin konsisten dalam pelaksanaannya semakin halus. Lalu yang ketiga ada fase otonom. Fase otonom merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini pelajar mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tertinggi. Pelajar bisa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Gerakan yang otomatis ini adalah gerakan yang bisa dilakukan secara otomatis, yang bisa dilanjutkan seperti yang dikehendaki walaupun ia tidak memikirkan unsur-unsur bentuk gerakan yang ingin dilakukan itu. Misalnya pada pemain sepak bola yang sedang mendribling, begitu ia mengamati bahwa bolanya akan direbut oleh lawan, maka secara otomatis dia akan menjauhkan bola tersebut, baik itu dengan cara mendribling lebih cepat atau melakukan gerakan membelokkan bola. Untuk mencapai pada fase otonom ini diperlukan pempraktikan gerakan berulang-ulang
secara teratur dalam jumlah ulangan yang banyak sekali dalam jangka waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, bagi pelatih olahraga perlu berhati-hati dalam melakukan latihan bentuk gerakan tertentu. Lalu ada kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Dengan keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar yang berpengaruh atau yang kenakan pada diri pelajar. Kondisi belajar gerak meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal. Yang pertama itu kondisi internal. Kondisi internal adalah keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung. Selama proses belajar gerak berlangsung itu pelajar perlu berusaha mengingat untuk bentuk bagian-bagian gerakan yang dipelajari, lalu berusaha mengingat urutan rangkaian dari bagian-bagian gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Lalu ada kondisi eksternal. Kondisi eksternal dalam belajar gerak adalah keadaan dari luar diri pelajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Kondisi eksternal yang utama dalam belajar gerak adalah berbentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Stimulus tersebut diberikan dalam bentuk yang pertama itu pemberian penjelasan gerak. Pemberian penjelasan gerak mengenai gerakan atau disebut dengan sajian instruksi verbal perlu diperhatikan oleh guru secara singkat dan jelas. Hal-hal penting yang perlu dijelaskan adalah mengenai unsur-unsur bentuk gerakan dan kunci cara melakukannya dengan urutan-urutan gerakan yang seharusnya dilakukan. Lalu yang kedua itu dengan pemberian contoh gerakan. Pemberian contoh gerakan merupakan rangkaian dari pemberian penjelasan gerakan. Pemberian contoh gerakan akan memberikan gambaran yang nyata dan jelas mengenai apa dan bagaimana cara gerakan yang seharusnya dilakukan. Setelah pelajar diberi penjelasan dan contoh gerakan, mereka diinstruksikan untuk mempraktekkan gerakan. Pada awal mempraktekkan gerakan yang baru, pelajar kadang mengalami kesulitan, tetapi mempraktekkan berulang-ulang, kesulitannya akan berkurang dan penguasaan gerakan akan semakin meningkat. Meningkatnya penguasaan gerakan keterampilan ini bisa ditandai dengan berdasarkan indikator-indikator tersebut, yaitu yang pertama prinsip pengaturan giliran, yang kedua gerakan semakin terkontrol dan sesuai dengan kemauannya, yang ketiga kesalahan gerakannya semakin berkurang, dan yang keempat penampilan terbaiknya bisa dicapai semakin konsisten. Agar peningkatan penguasaan keterampilan gerak bisa dicapai secara optimal, perlu dilakukan pengaturan kondisi praktek yang baik melalui pemberian instruksi yang tepat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.